Baik, kita mulai aja ya Bu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu Murti selaku ED3 yang telah menghadiri technical meeting pada pagi hari ini, dan Bu Desi serta Bu Evita Soraya yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir, dan teman-teman, dan tidak lupa juga teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan yang saat ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum itu, maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak, aman. Oke, baik. Pada hari ini kita akan melaksanakan technical meeting perihal kompetisi proposal bisnis Fakultas Ilmu Pendidikan atau program mahasiswa wirausaha Fakultas Ilmu Pendidikan, yang sebelum kita menyampaikan panduannya akan ada sambutan terlebih dahulu dari Bu Murti selaku Wakil Dekan 3. Kepada Bu Murti, saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Divya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Desi, Bu Evita yang sudah mendampingi kegiatan ini. Dan tentu sangat terima kasih pada Adli dan Divya itu yang sudah bertahan di tim kewirausahaan fakultas. Dan juga selamat bergabung. Di sini ada Habib dan Salsa. Tadi ada satu lagi ya? Iya, kemana satu lagi nih? Temennya Habib tuh, Bu Murti. Ya, ini tetap kita lakukan technical meeting ini. Tujuannya adalah bahwa memang mungkin ini ya kekurangan juga dari kami dari fakultas mengelola kegiatan ini karena mengandalkan pada mahasiswa sebenarnya untuk bisa jalan gitu, tapi ternyata tidak mudah. Dan memang dari program kegiatan kemahasiswaan yang paling sulit itu adalah program kewirausahaan. Gitu. Nah, mungkin Habib dan Salsa bisa menyampaikan nanti pada teman-temannya mengapa kami harus membuat program ini, ya. Karena ini adalah kewajiban dari fakultas, dalam hal ini fakultas ya, untuk menjamin bahwa mahasiswa memiliki kemampuan dalam berwirausaha baik ketika menjadi mahasiswa maupun setelah lulus. Kenapa itu diperlukan? Karena kemampuan wirausaha itu adalah kemampuan bagaimana kita bekerja secara berkolaborasi, bagaimana kita merancang gagasan dan melakukan sesuatu yang sifatnya inovatif. Intinya itu ya. Nah, tetapi tentu saja kita tidak sekedar membuat program sosialisasi, workshop segala macam, tapi kami bertanggung jawab pada pendanaannya. Nah, banyak proposal yang diajukan mahasiswa di tingkat universitas. Gitu. Nah, memang kelebihannya ketika di tingkat universitas adalah bisa lintas mahasiswa, lintas fakultas. Sedangkan ketika dia di dalam fakultas, maka yang bisa dilakukan adalah mahasiswa di fakultas itu sendiri. Gitu. Nah, ini mungkin perlu dipikirkan oleh Adli dan Divya dan Bu Desi juga. Kita mungkin bisa membuat skema di mana dia tidak harus tim ketika membuat proposal. Karena bisa jadi belum punya tim, tuh belum tahu mau kemana. Hanya nanti mungkin ketika penandatanganan kontrak, mungkin nanti bisa kita tambahkan komponen yang perlu komitmen dari ketua tim ini untuk ditambahkan anggota tim yang bisa senada atau seirama dalam menyelesaikan programnya gitu. Jadi
Ini adalah rintisan, gitu ya. Tetapi tentu saja tidak hanya rintisan, tetapi juga bisa menjadi program bagi wirausaha yang sudah ada. Jadi misalnya saya menyampaikan ke Divya ya, Divya itu sudah didanai oleh bahkan bukan hanya universitas tapi oleh kementerian. Tetapi tentu saja sangat kecil ya dibandingkan dengan apa yang harus dilakukan. Nah, Pak perlu melakukan beberapa hal yang tidak bisa didanai oleh itu. Nah, boleh itu mengajukan di tingkat fakultas. Gitu misalnya ya perlu survei nih ke daerah tertentu. Nah, selama itu bisa dipertanggungjawabkan dan memang untuk pengembangan usaha yang sudah ada, itu dipersilakan saja. Termasuk juga perlu menyampaikan ke teman-teman yang sudah punya usaha dan berhenti, mungkin untuk didorong untuk mengajukan proposal di tingkat fakultas. Mengapa saya mendorong? Karena sudah ada dananya, gitu ya, sudah ada dananya. Jadi Adli, Divya, Habib, ketika kita sudah merancang dana yang diajukan di kementerian, itu tidak bisa diubah peruntukannya. Jadi kalau tidak terserap, maka dikembalikan ke negara. Kan sayang ya, kita sudah menganggarkan, walaupun juga nggak besar-besar amat, tapi ada gitu. Nah, itu dikembalikan ke negara. Nah, saya tadi malam sebenarnya sudah menyampaikan ke Akbar, Ketua BEM juga, untuk tolong dong, ini sayang kalau tidak ada yang memanfaatkan dana ini. Itu nah, tolong di-share juga. Jadi technical meeting ini lebih membahas pada teknis dan mungkin nanti mohon bantuan juga pada Adli, mungkin Adli juga bisa, Divya juga bisa meminta pada siapa yang kira-kira bisa melatih atau mengajari adik-adiknya untuk membuat proposal bisnis itu, sehingga bisa menjadikan dalam bentuk proposal yang diharapkan. Gitu, supaya tidak mengandalkan pada Divya dan Adli ya, tapi ada orang lain yang bisa ngajarin adik-adiknya untuk mengunggah proposal itu. Nah, saya berharap ada paling tidak ya kami berharap ada 10 proposal sih gitu ya. Kenapa? Karena ini perlu kompetisi gitu. Karena perlu kompetisi gitu. Nah, sehingga kita perlu proposal-proposal yang banyak gitu. Itu dan besaran dananya itu sangat tergantung pada jenis bisnisnya dan kemampuan meyakinkan dalam bahwa bisnisnya ini bisa berjalan dengan baik. Intinya itu. Ada keunikan dan ada pasarnya dan yakin bahwa ini bisa dilaksanakan. Itu saya kira Bu Desi dan Bu Evita serta Adli ya, Divya serta ini peserta satu-satunya Habib, tapi jangan khawatir nanti rekaman ini akan dibagikan sehingga bisa menjadi masukan, bisa menjadi bahan bagi teman-teman yang lain untuk technical meeting ini. Jadi kalau ada yang tidak hadir dan mendaftar di link itu nanti bisa dibagikan rekaman ini. Demikian sambutan saya. Terima kasih. Sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Murti. Terima kasih Bu Murti atas sambutannya dan tetap semangat ya untuk teman-teman semua untuk melaksanakan kompetisi bisnis ini, terutama nih Habib satu-satunya nih. Kebetulan Habib sama saya satu tim Bu di PMW 2022 tahun ini. Oh, Masya Allah, ya. Tapi Habib ini ketua kelas mata kuliah kewirausahaan, jadi anak buahnya banyak nih nanti. Tenang aja ya Habib ya. Boleh. Pasukannya nanti dibawa ya Habib. Harus dibawa Bu, biar rame ya Bu ya. Iya. Baik, mungkin apakah ada tambahan dari Bu Desi atau Bu Soraya untuk pagi hari ini sebelum kita lanjut, Bu? Baik, terima Silakan, Bu Desi. kasih. Terima kasih Kak Livia, Kak Adli, terima kasih Bu Evita, Bu Murti, Habib ya. Ini teman-teman yang lainnya kemana nih Habib nih? Kabarnya kemana nih kabarnya mereka? Kurang tahu Bu. Saya sih sudah share di grup lagi, udah diingatkan. Oh, oke. Baik. Alhamdulillah ya, Bu Murti, ini saya berkolaborasi juga dengan dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan di Prodi MP, Prof. Eliana, dan beliau
mendukung kegiatan ini dan mengarahkan mahasiswa juga untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengajuan proposal bisnis mahasiswa gitu ya, agar luarannya memang terukur dan memang ada dana yang disediakan oleh fakultas begitu ya, sehingga mata kuliah kewirausahaan tidak hanya sekedar berakhir di mejanya dosen begitu ya, tapi memang real apa ide yang ingin realisasikan begitu Habib ya, mudah-mudahan nanti bisa disampaikan ke teman-temannya, apalagi Habib sudah berpengalaman. Jadi pertama, tidak perlu khawatir, don't worry, be happy ya, intinya mencari pengalaman positif sebanyak-banyaknya selama menjadi mahasiswa, dan ini apalagi didanai begitu ya, jadi ada motivasinya juga ya, satu sisi belajar, satu sisi nanti ada peluang untuk didanai bisnisnya. Ini untuk siapa? Pertama untuk timnya sendiri, yang kedua juga harapannya berkelanjutan. Dalam arti nanti ketika bisnis ini sudah dirintis oleh Habib katakanlah dan teman-teman, itu tidak putus di Habib dan teman-teman, tapi juga ke adik tingkat berikut-berikutnya. Begitu ya. Jadi mudah-mudahan Habib nih sebagai PJ bisa memotivasi teman-teman untuk tidak takut memulai kegiatan ini, bisnis ini gitu ya. Jadi ide yang muncul apa itu silakan dibuat saja proposal bisnisnya. Nanti jenis-jenis idenya apa nanti akan dijelaskan sama Kak Adli berikut bagaimana sistematika proposalnya begitu ya, dan harapannya Kak Adli tadi Bu Murti meminta bahwa ada pendampingan selama masa submit proposal ini. Jadi ibaratnya ini ya, kalau ada call center misalnya gitu ya, pokoknya siapa nih kalau bingung bagaimana menyusun anggaran, ini bisa bertanya ke siapa gitu loh ya, agar mereka tidak dilepas begitu saja ya. Oke, mungkin itu saja tambahan dari Ibu. Terima kasih banyak, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Desi atas tambahannya. Dan perlu dicatat lagi tadi ya Bu, untuk terus semangat juga, terus ngajak teman-teman, dan nanti mungkin ada bimbingan kita bahas lagi ya Kak Adli ya untuk ke depannya. Oke, baik, selanjutnya kita lanjutkan ke acara intinya, yaitu pemaparan panduan kompetisi proposal bisnis PMW Fakultas Ilmu Pendidikan. Kepada Kak Adli, dipersilakan. Oke, suaranya udah aman belum nih? Ini kalau misalnya kameranya agak nge-lag ya. Pokoknya pakai double device, jadi biar nanti share screen-nya aman. Tapi sebelumnya aku izin off cam dulu, dan terima kasih Bu Desi, Bu Murti, Bu Desi, Bu Evita, dan juga teman-teman yang sudah hadir hari ini. Kita simak bagaimana sih kompetisi PMW VIP tahun ini seperti apa. Oke, saya izin share screen ya. Silahkan. Sebentar, saya off cam dulu. Mohon maaf, off cam karena kalau share screen sambil on cam suka nge-lag, jadi di off cam terlebih dahulu. Oke. Masih loading ya teman-teman? Ya, masih loading. Baik, sambil menunggu loading, berarti Kak Adli tadi Bu Murti sempat sampaikan, oke, sudah masuk. Silahkan Kak Adli lanjut. Baik Bu. Selamat siang teman-teman semua dan juga para dosen. Di sini kita bakal ngejelasin bagaimana panduan kompetisi proposal wirausaha VIP UNJ tahun 2022, yang dimana kurang lebih ini kita mengadaptasi dari agenda PMW Universitas Negeri Jakarta. Ya, sebentar, agak nge-lag scroll-nya. Nah, mungkin ini ada beberapa dasar hukum yang bisa teman-teman baca. Kita lanjut saja.
ke syarat dan ketentuannya. Yang dimana ini sangat penting sekali untuk teman-teman mengetahui bagaimana syarat dan ketentuan untuk mengikuti kompetisi PMW VIP tahun ini. Sebentar ya, agak nge-lag. Oke. Nah, oke. Syarat pertama dari kompetisi ini, yang pertama yaitu mahasiswa aktif jenjang sarjana, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, maksimal ini semester 7 pada saat kegiatan dilaksanakan. Terdaftar dan juga terdaftar di Pangkalan Data Dikti pada perguruan tinggi. Berarti yang boleh untuk mengikuti kompetisi ini adalah mahasiswa angkatan 2019, 2020, sampai angkatan 2022 yang terbaru. Dan khususnya untuk mahasiswa jenjang S1 di FIP Universitas Negeri Jakarta. Lalu yang selanjutnya diperkenalkan individu maupun kelompok yang memiliki ide bisnis ini dilaksanakan maupun yang telah berjalan, bisa mengikuti agenda kompetisi ini. Jadi tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Murti, untuk kompetisi ini bisa individu ataupun kelompok. Akan tetapi ketika nanti pendanaan, nanti ketua tim dari kelompok itu wajib untuk mencari tim-timnya, dan juga terlebih harus anak-anak atau mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, kita juga mengharapkan bisnis ini sudah berjalan, tapi tidak menutup kemungkinan juga yang sedang merintis bisnis ini bisa ikutan. Lalu selanjutnya, mahasiswa mengumpulkan ide proposal bisnis dari usaha yang dirintis ataupun yang telah berjalan. Nah, teman-teman juga nanti di proposal yang nanti kita coba jelaskan, itu wajib untuk melampirkan bisnis model kanvas, yang dimana nanti teman-teman dilengkapi value proposition-nya seperti apa, customer segment-nya seperti apa, secara singkat. Dan juga kalau bisa itu dilengkapi model-model yang diadaptasi itu seperti apa saja. Lalu selanjutnya yang keempat, proposal bisnis yang akan diajukan untuk didanai nominal pengajuannya itu maksimal 5 juta rupiah. Lalu selanjutnya konten bisnis yang diajukan diharapkan lengkap, jelas, dan menarik tim penilai. Berarti kalau misalnya kita lihat nih, ini harus menarik nih ide-ide bisnisnya, dan juga lebih relate dan bisa berjalan bisnis itu sama mahasiswa-mahasiswa yang bakal ngajuin proposal ke kompetisi PMW VIP. Oke, nanti teman-teman yang apabila ada yang ingin bertanya bisa di akhir agenda. Sekarang kita ke timeline kegiatan terlebih dahulu. Nah, sebelumnya acara hari ini kita ada bincang wirausaha pada tanggal 23 Juli. Waktu itu kita mengundang dari pengusaha juga, pengusaha di bidang keolahragaan, serta WR3 langsung. Kita di sana berbincang, talk show mengenai kewirausahaan. Lalu dilanjut hari ini, itu ada workshop atau technical meeting mengenai atau membahas kompetisi PMW VIP tahun 2022. Teman-teman kapan sih untuk mengunggah proposal? Teman-teman bisa mengunggah proposal dari tanggal 3 Oktober sampai tanggal 20 Oktober. Berarti masih banyak waktunya sampai tanggal 20 Oktober. Dan kita juga melampirkan format proposal nanti di buku panduannya. Lalu dilanjut pitching dan penjurian, itu tanggal 23 Oktober. Jadi setelah teman-teman unggah proposal, nanti kita akan adakan pitching atau presentasi bisnis, lalu juga penjurian pada tanggal 23 Oktober. Lalu setelah pitching atau presentasi bisnis, teman-teman akan diumumkan siapa tim yang dapat menerima dana hibah dari kegiatan kompetisi ini. Yaitu tanggal 25 Oktober, teman-teman sudah mengetahui pengumuman penerimaan dana hibah dari kegiatan kompetisi ini. Perlu disclaimer, teman-teman jangan sampai dana hibahan hunter. Jadi cuman ikutan dana hibah, tapi setelah ikutan hibahnya cair, wirausaha teman-teman nggak dilanjutin. Karena tahun lalu di PMW Univ itu banyak banget teman-teman yang mengikuti PMW Univ, tapi setelah dananya cair, setelah kegiatannya berakhir, maka sudah berakhirlah wirausaha mereka. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Usaha yang dibuat teman-teman itu perlu sustainable, perlu berkelanjutan. Maka kita nggak boleh banget nih jadi mahasiswa
hibah hunter kayak gitu. Nanti di pengumuman ada di tanggal 25 Oktober, lalu dilanjut penandatanganan kontrak penerima hibah itu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Lalu nanti di terakhir ada agenda monitoring evaluasi di laporan pelaksanaan wirausaha di tanggal 3 Desember. Nah, kita langsung aja bagaimana sih format proposal yang nanti teman-teman submit di kompetisi PMWFIP tahun 2022. Boleh agak diperbesar, Kak Adli? Boleh, Bu. Sudah cukup atau belum? Dikit lagi. Nah, ya oke. Baik, dipastikan teman-teman di sini sudah mengetahui kategori usaha barunya, kategori usahanya seperti apa, kategori usaha yang teman-teman bisa submit kurang lebih seperti fashion and accessories, food and beverage, atau digital product, lalu juga education, ada lagi misalnya kalau teman-teman tertarik dalam dunia peternakan pun, itu bisa banget. Tapi kalau misalnya FIP biasanya bergelut sama yang berbau edukasi. Teman-teman bisa nih, bisa nanti buat usaha yang edukasi di bidang konvensional atau justru yang digital kayak gitu, yang berkolaborasi dengan teknologi. Teman-teman bisa mengusulkan proposal dengan kategori yang tadi sudah disebutkan. Jangan lupa nanti dilampirkan covernya seperti ini, dan juga dijelaskan nama ketua timnya siapa, NIM dan tahun angkatan, nama anggota, dan seterusnya seperti NIM dan tahun angkatan perlu dilampirkan juga. Selanjutnya di lembar pengesahan, nanti teman-teman bisa lihat langsung judul kegiatannya. Ini maksudnya adalah judul dari bisnis teman-teman. Nanti teman-teman bisa lampirkan judulnya misalnya apa, misalnya Kak Divya mau buat Ken Nusantara nih, yaitu di bidang fashion. Nah, berarti nanti judul kegiatannya itu dari teman-teman judul tim bisnisnya seperti apa. Nanti juga dilengkapi ketua pelaksana kegiatan ini di ketua timnya, nama lengkap, NIM, prodi, fakultas itu harus wajib. Jadi ketua pelaksana ini maksudnya adalah ketua tim. Lalu selanjutnya di anggota pelaksanaan kegiatan penulis atau misalnya kegiatan penulis ya teman-teman. Ini anggotanya dari tim yang bakal ikut kegiatan ini. Lalu teman-teman juga wajib untuk mencari dosen pendamping. Nanti silahkan dilengkapi nama lengkapnya, NIDN-nya, serta sampai nomor telepon. Lalu nanti biaya kegiatannya silahkan disebutkan juga, tadi sudah dijelaskan maksimal itu 5 juta rupiah. Nanti seperti biasa ada tanda tangan, ketua tim, dosen pendamping, hingga dekan bidang kemahasiswaan dan alumni Fakultas Ilmu Pendidikan itu Ibu Murti. Oke, kita lanjut ke isi selanjutnya di format proposal kompetisi PMWFIP. Itu ada apa aja? Tadi kita udah ngebahas lembar pengesahan, juga covernya seperti apa, sampai nanti kita jelaskan sampai justifikasi anggaran. Oke, di ringkasan atau rangkuman. Pada bagian ini, silahkan teman-teman jelaskan tujuan dan target khusus yang ingin dicapai, serta metode apa yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan bisnis teman-teman. Ringkasan harusnya mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan atau bisnis teman-teman yang bakal diusulkan di kompetisi PMWFIP tahun 2022. Jadi silakan teman-teman buat ringkasan mengenai bisnis teman-teman, itu menguraikan secara cermat dan singkat bagaimana teman-teman menjelaskan tujuan dan target dari bisnis teman-teman. Lalu setelah ringkasan, teman-teman silahkan, dan ini sistematikanya dulu. Setelah itu nanti ada bab pendahuluan. Sebelum kita bahas bab pendahuluan, perlu diketahui juga sistematika proposal ini seperti apa. Jadi proposal nanti ditulis menggunakan huruf atau jenis font Times New Roman, ini ukuran 12, dengan jarak baris 1,15 spasi, kecuali ringkasan, 1 spasi dan ukuran kertas A4, margin kiri 4 cm, margin kanan, atas dan bawah masing-masing 3 cm.
Halaman sampul sampai dengan ringkasan diberi nomor halaman dengan huruf I, I2, atau I3. Nah, dan seterusnya, yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Sedangkan halaman utama yang dimulai dari pendahuluan sampai dengan halaman lampiran diberikan halaman dengan angka Arab 1, 2, 3. Oh, ini angka Arab, Widih. Yang diletakkan pada sudut kanan atas. Sedangkan format penulisannya mengikuti sistematika sebagai berikut. Mari kita bahas bab 1 isinya apa aja. Di bab 1 ada pendahuluan, silakan teman-teman uraikan latar belakang, lalu alasan yang mendasari teman-teman membuat usulan bisnis tersebut, lalu apa urgensi atau keutamaan kegiatan kewirausahaan yang teman-teman usulkan nanti, serta proses mengidentifikasi peluang bisnis teman-teman, kelayakan bisnisnya seperti apa, dan teman-teman juga silahkan tunjukkan masalah yang menjadi prioritas dalam kegiatan yang akan dilaksanakan atau bisnis yang bakal dilaksanakan. Jadi, luaran dan manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini seperti itu, teman-teman. Selanjutnya itu apa atau siapa menjadi pemicu Anda ingin mewujudkan produk atau jasa. Jadi di pendahuluan ini teman-teman harus menjelaskan secara detail kenapa teman-teman membuat bisnis yang bakal diusulkan. Harus jelas latar belakangnya, alasan yang mendasari, sampai ke urgensinya. Oke, di bab kedua ini ada pelaksanaan bisnis mahasiswa. Yang pertama, teman-teman silahkan deskripsikan usaha teman-teman atau bisnis teman-teman di bidang yang sudah ditentukan, mau di food and beverage, fashion, atau misalnya di bidang digital product, itu silahkan deskripsikan usaha teman-teman dan bagaimana proses produksinya. Ini sudah dijelaskan juga dari poin 1 sampai poin kedua, di bagian deskripsi usaha ini harus ada apa aja, kayak gitu teman-teman. Yang pertama, ini produk itu yang ditawarkan kepada customer nanti itu seperti apa. Terus referensi produk atau misalnya nanti servis teman-teman tuh apa aja dan hasil risetnya seperti apa. Nanti teman-teman bisa lampirkan hasil risetnya atau dari jurnal atau misalnya dari pakar yang nanti dijadikan pertimbangan untuk membuat produk atau bisnis teman-teman. Lalu selanjutnya bagaimana usaha teman-teman ini bisa bekerja menyelesaikan masalah dan memenuhi keinginan customer. Jadi targetingnya harus jelas. Nanti teman-teman bagian segmentation-nya, targeting-nya, dan positioning-nya itu harus jelas, teman-teman. Lalu uraikan sejak kapan bisnis sudah dilakukan. Teman-teman misalnya baru mulai, silahkan jelaskan bahwa bisnis ini baru mulai, tapi kalau misalnya bisnis teman-teman ini udah berjalan dari tahun sebelumnya, silahkan dijelaskan juga kapan bisnis sudah dilakukan. Lalu teman-teman juga jelaskan keunggulan produk teman-teman atau value proposition dari usaha teman-teman itu seperti apa, lalu menjelaskan proses yang dilakukan untuk menghasilkan jasa atau produk unggulannya. Nah, teman-teman juga harus menjelaskan siapa kompetitor usaha teman-teman. Setiap usaha pasti ada kompetitornya. Jadi teman-teman silahkan positioning, jadi istilah dalam bisnisnya itu positioning. Jadi teman-teman ini memetakan kompetitor dengan usaha kita. Lalu di bagian yang kedua, ini ada pelayanan pelanggan. Teman-teman harus membentuk segmentasi pasar seperti apa. Siapa pelanggan utama kita, nah ini berarti relate sama nantinya user persona dari usaha kita seperti apa. Lalu selanjutnya area mana aja yang bakal menjadi target, yang menjadi jangkauan kita seperti apa. Berarti nanti fokusnya ke bagian targeting. Nah, dalam 4 bulan pertama, bisnis teman-teman ini bakal fokus ke daerah mana nih yang menjadi awal target pasar. Apakah nanti daerah UNJ, atau misalnya daerah Bogor, atau misalnya Jakarta, tapi harus jelas Jakarta bagian mana. Nanti teman-teman juga apabila misalnya sudah berjalan, jelaskan kepuasan pelanggan teman-teman, sampai jelaskan kualitas pelayanannya seperti apa. Di bagian pelayanan pelanggan, teman-teman juga harus menjelaskan tadi nih, yang siapa pelanggan utama Anda. Ini harus jelas user personanya. Jangan sampai misalnya siapa pelanggan utama dari misalnya kayak Nusantara di bidang fashion, misalnya mahasiswa. Nah, itu salah. Kenapa? Karena tidak mendetail. Jadi apabila teman-teman membuat atau misalnya menganalisis siapa pelanggan utama kita, itu harus mendetail. Mahasiswa yang bidang yang seperti apa? Apakah mahasiswa penyuka K-pop, atau misalnya mahasiswa penyuka misalnya bidang tradisional, dan
mahasiswa pun berbeda-beda. Ada mahasiswa kalangan atas, kalangan menengah, sampai kalangan bawah. Itu harus jelas. Jangan sampai teman-teman punya usaha, lalu menganalisis pelanggannya itu secara singkat. Cuman misalnya mahasiswa doang. Nah, itu bakal merusak analisis BMC-nya nanti. Jadi maka dari itu, ketika menganalisis user personanya, teman-teman harus sedetail mungkin. Selanjutnya di bagian pemasaran, ini bagaimana sih strategi teman-teman membuat calon pelanggan mengetahui produk yang kita sediakan. Lalu bagaimana strategi usaha kita untuk membuat calon pelanggan tertarik dan akhirnya memutuskan membeli produk atau jasa yang kita coba sediakan. Jadi nanti teman-teman silahkan jelaskan secara singkat mengenai atau pertanyaan-pertanyaan di bagian pemasaran ini, teman-teman. Lalu selanjutnya jelaskan feedback dari pelanggan seperti apa, kebutuhannya seperti apa, keinginannya seperti apa, lalu bagaimana kita memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan tersebut. Jelaskan juga strategi pemasaran kita. Nah, ini tadi yang sudah dijelaskan. Segmentasinya harus jelas. Segmentasi misalnya ada demografi, ada juga di bagian habitnya seperti apa, lalu misalnya demografi di bagian mana customer yang bakal kita coba buat kayak gitu. Jadi misalnya di daerah segmentasi demografinya di daerah Bogor, segmentasi habit dari customer kita itu adalah mahasiswa yang tertarik dengan tradisional, misalnya kayak gitu. Lalu selanjutnya targeting sampai ke positioning. Nah, ini positioning nanti teman-teman memetakan bisnis teman-teman dengan kompetitor yang sudah ada. Lalu selanjutnya jelaskan taktik pemasaran teman-teman. Jadi teman-teman menjelaskan marketing mix dan selling-nya seperti apa, lalu jelaskan strategi marketing value-nya seperti apa, lalu bagaimana cara teman-teman dapat merespon customer nanti ketika bertanya, membeli, atau komplain terhadap usaha yang coba kita bentuk. Lalu setelah akhir, di mana calon pelanggan dapat memperoleh produk atau jasa teman-teman. Misalnya kayak Nusantara, itu calon customer-nya bisa lihat dari mana nih, apakah dari Instagram, apakah dari e-commerce, atau justru lewat offline store. Selanjutnya di bagian keempat, teman-teman menjelaskan bagian keuangan. Nah, ini teman-teman harus jelas bagaimana kondisi pertumbuhan pendapatan atau proyeksi keuangan usaha teman-teman. Apabila teman-teman sudah berjalan, berarti harus jelas mempresentasikan bagaimana kondisi pertumbuhan pendapatan dari usaha teman-teman. Dan apabila misalnya baru mulai, silakan teman-teman cari referensi usaha yang serupa, bagaimana contoh proyeksi keuangan yang sudah berjalan. Lalu yang kedua, ini memelihara efektivitas dan efisiensi biaya operasional. Dan yang ketiga, ini pertumbuhan kemampuan menghasilkan laba bisnis. Jadi teman-teman silakan jelaskan bagaimana usaha teman-teman itu bisa mendapatkan laba bisnisnya. Lalu yang kelima, ini menjelaskan bagaimana manajemen bisnis teman-teman. Yang pertama, siapa saja anggota tim terbaik yang teman-teman libatkan dalam bisnis apa, dan juga sebutkan keahlian masing-masing. Misalnya tim saya ada Kadivia jago di bagian fashion, atau misalnya Kak Habib bisa fokusnya di bagian teknologi. Itu dijelaskan tim teman-teman seperti apa. Lalu yang kedua, jelas pola pengelolaan bisnis dan pembagian tugas anggota tim. Nah, nanti silakan teman-teman, kalau misalnya di bagian startup atau misalnya digital, itu biasanya ada hustler, hipster, sama hacker. Jadi nanti siapa yang bakal nge-handle bagian desain, bagian nanti yang teknologi, dan juga bagian bisnis itu siapa harus jelas. Tapi kalau misalnya teman-teman di bidang bukan digital, itu bisa mengadaptasi seperti misalnya siapa CEO-nya, CTO-nya, siapa yang bagian keuangannya, FTO berarti ya, gitu. Selanjutnya, keterlibatan anggota tim kerja dan kontribusi pada bisnis. Lalu kepuasan anggota tim kerja, rencana pengembangan bisnis, peralatan bahan utama apa saja yang nanti dibutuhkan, sampai teman-teman bermitra dengan siapa. Apabila misalnya teman-teman ada bermitra dengan usaha lain, berarti teman-teman jelaskan. Tapi kalau misalnya tidak ada bermitra, itu berarti tidak harus dijelaskan. Misalnya Kadivia mempunyai usaha Ken Nusantara, berarti itu bermitra misalnya sama
distributor kain misalnya gitu. Berarti silakan dijelaskan mitra yang bakal bekerja sama usaha kita itu apa saja. Atau misalnya justru bukan bahan kainnya, tapi justru penjahitnya. Berarti kan penjahit tersebut itu jadi mitra kita. Nanti dijelaskan juga siapa yang bermitra dengan usaha kita. Nah, di bagian ketiga, ini ada keuangan. Silakan teman-teman jelaskan kondisi keuangan saat ini, laporan laba ruginya sama cash flow-nya. Berarti kalau misalnya sudah berjalan, harusnya sudah ada. Tapi kalau misalnya yang baru, berarti itu teman-teman bisa cari referensi dari cash flow kompetitor, atau teman-teman juga bisa memproyeksi kira-kira bagaimana cash flow dari usaha yang bakal teman-teman bentuk. Nah, nanti ini juga ada deskripsi rencana kegiatan. Jadi nanti teman-teman harus jelas kegiatan yang pertama itu bakal seperti apa, lalu sampai ke kegiatan-kegiatan selanjutnya itu harus jelas. Misalnya di kegiatan pertama, teman-teman bakal mencari atau misalnya mensurvei kompetitor. Nah, itu dijelaskan di bulan apa teman-teman bakal melaksanakan kegiatan tersebut. Atau misalnya bakal, kalau yang memang misalnya baru pertama kali membuat bisnis, kegiatan yang paling utama adalah trial and error, kayak gitu. Berarti teman-teman jelaskan kegiatan tersebut itu bakal terlaksana di tanggal berapa, sampai nanti kegiatan pelaporannya di bulan keberapa, teman-teman harus dijelaskan. Sehingga ketika nanti pelaporan di akhir, teman-teman sudah jelas dalam kurun waktu beberapa bulan ini, teman-teman sudah melaksanakan kegiatan apa saja terhadap bisnis teman-teman. Oke, sedikit nge-lag sebentar ya. Nah, ini selanjutnya ini daftar riwayat dari ketua kompetisi atau ketua tim dari kompetisi yang bakal teman-teman usulkan. Nah, ini jelas ya teman-teman ya, dari misalnya identitas diri, ini diisi mulai dari dosen pembimbing, ketua, dan juga semua anggota. Jadi silahkan diisi semuanya, mulai dari dosen pembimbingnya siapa, ketuanya siapa, sampai ke anggotanya, silahkan dijelaskan identitas dirinya, lalu riwayat pendidikannya, sampai apa yang sudah diterima gitu, misalnya kayak pemakalan seminar ilmiah, atau misalnya penghargaan apa yang sudah diraih. Nah, ini selanjutnya ada justifikasi anggaran kegiatan. Silakan teman-teman nanti ini jelaskan biaya operasionalnya, ada biaya tetap dan juga biaya variabel. Jadi teman-teman silakan masukkan rancangan anggaran biaya usaha teman-teman yang bakal diusulkan ke kompetisi PMWFIP, di mana tadi sudah dijelaskan di awal, maksimal itu 5 juta rupiah. Nah, ini sudah dijelaskan, biaya tetap adalah biaya yang nilainya tetap dan tidak tergantung dari biaya produk atau jasa yang dihasilkan. Misalnya ada mesin atau gerobak, atau misalnya yang dari Ken Nusantara butuh mesin penjahit, berarti mesin penjahit tersebut itu adalah biaya tetap. Terus misalnya biaya variabel. Nah, biaya variabel ini adalah nilai tidak tetap karena tergantung pada berapa produk yang bakal kita bisa hasilkan. Ini contohnya misalnya bahan baku, berarti kalau misalnya Ken Nusantara, contohnya itu kain yang menjadi biaya variabelnya. Nah, ini yang terakhir, ada lampiran foto produk, prototype, mock-up, atau flowchart, tabel pendukung, atau misalnya lainnya yang di mana teman-teman bisa meyakinkan penjurian itu terhadap usulan proposal teman-teman. Apabila sudah berjalan, silahkan foto produknya. Apabila misalnya baru berjalan, silahkan juga buat prototipe-nya, mock-up-nya, atau flowchart-nya. Jadi, apabila teman-teman membuat digital product, berarti teman-teman juga bisa nih untuk melampirkan prototipe atau flowchart dari aplikasi yang dibuat oleh teman-teman. Nah, selanjutnya ini sudah ya harusnya. BMC terakhir. Nah, jadi teman-teman juga melampirkan model bisnis kanvas. Nah, di sini sudah jelas juga
dari mulai value proposition, apa nilai lebih dari produk teman-teman apa, seperti apa, silahkan dijelaskan. Customer relationship-nya seperti apa, terus misalnya kayak partnernya siapa, misalnya tadi kayak apa namanya, kayak Nusantara, distributor kain, atau misalnya justru penjahit. Lalu kayak activities-nya bakal seperti apa, nanti teman-teman harus melengkapi model bisnis kanvas ini secara singkat. Baik, mungkin sudah untuk penjelasan proposal bisnis PMW VIP. Apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung, atau misalnya teman-teman kalau misalnya ada agenda lain, kita bisa bertemu, atau misalnya bisa lewat via chat, bisa hubungi saya atau Kak Divya nih, di pengurusan kompetisi PMW VIP tahun ini. Oke, terima kasih teman-teman. Boleh kalau misalnya ada pertanyaan, kita bahas dan juga diskusi. Saya kembalikan ke Kak Divya. Terima kasih banyak Kak Adli sudah menyampaikan pemaparan panduan proposal kompetisi proposal bisnis PMW VIP 2022. Itu udah lengkap banget ya Kak, proposal yang udah benar-benar lengkap banget. Nah, dari teman-teman mungkin mau bertanya perihal panduan yang sudah dijelaskan oleh Kak Adli, silahkan langsung open mic aja, atau boleh kalau mau di chat. Iya, betul banget nih. Apalagi apa namanya, yang teman-teman sudah mengikuti PMW universitas mungkin yang belum lolos, nah ini bisa dipakai juga nih apa namanya proposalnya, karena ini kita proposalnya mengadaptasi dari proposal UNIF, sehingga teman-teman apabila belum lolos di tahap UNIF, teman-teman bisa ikut kompetisi di fakultas, dan kalau misalnya di fakultas lolos nih, teman-teman juga bisa melanjutkan ke apa namanya, kompetisi-kompetisi lainnya, mau di nasional atau justru nanti langsung ke UNIF, sehingga bisnis teman-teman bisa langsung sustainable, nggak berakhir ketika hibah itu diterima lalu apa namanya, kegiatan wirausahanya selesai gitu. Iya, betul banget Kak Adli. Ini kalau ke Nusantara masih bisa ikutan ya nggak Kak? Waduh, Ken Nusantara kan udah ikutan nasional nih, udah ikutan PE2MW gitu kan, yang aduh ini udah kalau di sepil udah sampai 2 digit nih kayak dapatnya. Waduh. Bisa buat modal nikah itu sih. Iya. Waduh, Kak, nggak sampai modal nikah juga deh kayaknya ya. Jadi ini nggak bisa nih ya Bu ya, kalau untuk Ken Nusantara gitu. Nggak ada salahnya dicoba sih sebenarnya. Tadi soalnya Bu sampaikan kan begitu ya, dari pendanaan yang ada, misalnya yang diajukan ke pusat itu ada item-item tertentu yang nggak di cover gitu kan sama kementerian. Iya betul. Gitu. Nah nggak apa-apa sih kalau tadi Ibu tangkap ya dari yang Bu Murti sampaikan gitu. Jadi item-item yang tidak didanai oleh kementerian itu bisa didanai menggunakan dana fakultas begitu. Berarti masih bisa ya Bu ya. Karena memang mau curhat sedikit boleh nggak Kak? Waduh, boleh banget dong. Siapa tahu untuk nanti bisa ditanggapi. waktu. Siapa tahu bisa ditanggapi langsung sama Bu Murti ya. Iya, Bagaimana curhatannya Kak Divya? Betul Bu. Kan karena saya itu kain Nusantara ya Bu ya, jadi memang memerlukan survei ke beberapa tempat sebetulnya Bu. Dan kalau dari Dikti kan nggak ada untuk dana survei ya Bu, jadi sejauh ini memang kami terkendala untuk hal tersebut gitu Bu. Jadi saat ini masih by phone aja dan juga kami bekerja sama teman-teman disabilitas sebenarnya Bu di daerah Jawa Tengah, dan sampai saat ini kami belum bisa bertemu dan survei langsung. Tapi kalau misalkan kami ada berkesempatan untuk mengikuti ini ya Kak Adli, mohon izin. Wah, seru banget. Kalau misalnya ke Jawa Tengah aku harus ikut sih. Ikut survei ya. Iya betul. Jalan-jalan. Nanti boleh dikonsultasikan lagi dengan Bu Murti ya, Divya ya. Bisa dikonsultasikan lagi dengan Bu Murti, tapi item pendanaan yang dimasukkan itu yang belum didanai oleh kementerian, begitu ya Divya ya? Iya. Iya Bu, siap Bu.
Jadi teman-teman yang udah mulai usaha, berarti misalnya mau dianggarin biaya survei atau misalnya biaya lainnya, itu silakan teman-teman jelaskan di bagian justifikasi anggarannya ya, teman-teman harus jelas seperti apa, lalu apakah biaya tetap atau biaya variabel. Ya. Ayo yang lain, udah bertambah nih, ada Dania, Mutia. Nah, silakan bertanya atau Habib. Atau kalau teman-teman misalnya mau konsultasi nih idenya apakah bisa dimasukkan, atau misalnya tadi kayak Kak Divya pengen coba masukkan biaya survei karena nggak didanai oleh Dikti misalnya, itu teman-teman bisa juga konsultasikan sekarang. Jadi bisa teman-teman sudah terarah nih ketika selesai technical meeting ini apa yang bakal dibentuk di proposal teman-teman seperti apa. Karena lumayan juga nih, karena anggaran yang teman-teman bisa coba usulkan ini maksimal 5 juta rupiah, dan teman-teman juga bisa memanfaatkan ini untuk kewirausahaan teman-teman. Dan ingat, jangan jadi hibah hunter. Jadi setelah hibah dapat, usahanya selesai sudah, jangan seperti itu. Betul, Kak. Harusnya jadi word hunter ya, Kak, bukan hibah hunter. Word hunter. Oh, itu beda, itu yang ikut lomba-lomba nggak apa-apa, word hunter. Setelah lomba selesai, uangnya bisa dipakai buat apa aja. Betul. Habib mau ini nggak, Bib? Mau nanya-nanya nggak, Bib? Atau curhat nggak tuh? Silakan, Bib. Oke, sambil menunggu kali ya, teman-teman yang mau bertanya. Tadi juga sempat disampaikan oleh Bu Murti. Jadi kalau yang saat ini belum ada teman gitu untuk mengajukan, nggak masalah gitu ya. Nanti sambil berjalan, sambil menyusun proposal, dicari teman pendamping untuk mengajukan proposal hibahnya. Begitu ya. Oke. Terus kalau yang tidak ikut technical meeting hari ini, apakah tetap bisa mengikuti hibah? Sangat bisa gitu ya, teman-teman tolong disampaikan. Jadi nanti hasil technical meeting ini rekamannya akan di-share kepada teman-teman semua, yang tolong diidentifikasi juga nih teman-temannya yang pernah ikut PKM kewirausahaan tapi belum sempat lolos, misalkan didanai Dikti, itu sangat boleh untuk diajukan juga di hibah PMW ini gitu ya. Seperti itu, karena kemarin Ibu nyeleksi yang PKM itu ya, banyak juga yang mereka sudah membuat aplikasi Kak Divya. Itu sayang banget kalau nggak dilanjut sebenarnya ya. Jadi kan tadi tidak harus produk tapi bisa prototype juga, mock up, itu kan boleh juga gitu. Ya, jadi sangat disayangkan kalau tidak dilanjutkan begitu. Iya, betul banget, Bu. Berarti emang ini saatnya untuk meneruskan usaha-usaha tadi yang masih belum lanjut atau masih mandek atau masih kurang dana ya, Bu ya. Betul, betul. Oke, berarti tadi juga untuk rekaman Zoom-nya nanti kita share ya Bu ya, teman-teman semua ke beberapa grup. Tentunya di grup kita nanti di Bincang Wirausaha kita share juga. Teman-teman juga bisa ikut, ajak teman-teman khusus di Fakultas Ilmu Pendidikan, karena ini peluang banget nih buat teman-teman memulai usaha teman-teman dan juga berpulang untuk membuka lapangan pekerjaan ke depannya kayak gitu. Betul banget. Dan satu kata Bu, ada quotes. Jadi ada start small today, go big tomorrow. Wih, start jadi small sekarang, today, ya, go big tomorrow ya. Iya. Jadi kita yang kecil-kecil dulu nih di PMW VIP. Nanti teman-teman usaha selanjutnya nanti bisa terus berkembang. Kayak Ken Nusantara nih Bu, yang Kak Divya. Awalnya kan cuma PMW Univ doang. Terus nanti bisa berlanjut ke nasional, dan juga nanti insya Allah kalau misalnya sudah lulus, udah gak bingung kan cari pekerjaan, tapi sudah punya bisnis sendiri. Iya, mantap. Amin, amin. Nah, ini ada yang nanya nih Bu.
Oke. Dari Mutia, bentar. Pertanyaannya, mau tanya tadi kalau nggak salah itu ada dosen pendamping atau pembimbing ya? Iya, betul. Itu boleh dari dalam prodi atau luar prodi. Atau ada ketentuan tertentu ya? Maaf, karena masih pemula banget ikut kompetisi-kompetisi seperti ini. Nah, oke. Mungkin Bu Desi bisa bantu jawab, Bu, untuk dosen pembimbingnya kira-kira apakah Iya. harus dari FIP atau boleh dari luar FIP? Iya. Upayakan kita optimalkan dulu sumber daya yang ada di FIP. Begitu ya. Misalnya nih Mutia dari dari MP Mut. Misalnya kalau teman-temannya itu dari MP semua ya, 3 orang itu. Berarti diupayakan dosen pembimbingnya dosen dari MP juga gitu ya. Terus misalnya mata kuliahnya, dari PG PAUD ya. Upayakan dari PG PAUD ya, kalau 3-3-nya itu dari Prodi PG PAUD. Seperti itu ya. Tapi kalau misalkan nggak hanya dari PG PAUD, ada dari MP, ada dari TP, katakanlah itu boleh pilih salah satu dosennya mau dari apakah dari 3 prodi itu salah satu boleh, silahkan. Gitu ya. Nah, betul banget tuh. Apalagi nih dari Beauty kan dari PG PAUD. Bisa juga nih Bu adaptasi ide mainan untuk anak kecil, misalnya mainan edukatif. Benar. Itu kan belum, jujur kalau di Betul. PMW Univ itu belum ada Bu. Ini saya jadi menyumbangkan ide nih. Peluang banget ya, benar. Mainan Iya. edukatif ya untuk anak usia dini ya. Betul. Jadi teman-teman bisa mulai dari situ kayak gitu. Oke, terima kasih Muti. Mungkin sudah jelas ya jawabannya tadi. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Semangat Muti ya, luar biasa nih pemula, mengawali kan, diawali dari yang kecil-kecil dulu gitu kan Kak Adli ya. Betul Bu. Apakah sudah cukup jelas Kak Muti untuk penjelasannya? Oke, berarti sudah cukup. Jangan lupa untuk ikut kompetisinya ya Muti. Kita tunggu untuk agenda di PMW VIP ini ada Mutini dan kawan-kawannya. Mungkin apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa menghubungi saya nih, saya Adli, terus juga ada Kak Divya, teman-teman juga bisa nanti konsultasi sama Bu Desi atau dosen-dosen yang lainnya. Teman-teman bisa langsung hubungi nanti lewat IG kita di Socialpreneurship Camp VIP UNJ. Teman-teman bisa diskusi di sana atau bisa nge-DM kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir, dan terima kasih juga para dosen yang sudah membersamai kita di agenda technical meeting. Saya serahkan kembali ke Kak Divya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Adli atas sesi tanya jawab dan pemaparannya. Mungkin karena tadi udah dijelaskan juga sama Kak Adli, kalau ada pertanyaan boleh bisa langsung hubungi Kak Adli atau DM kita di Socialpreneur VIP, Camp VIP, nanti bisa langsung kita balas ya kan, nanti Kak Adli bisa juga ke saya. Oke, karena sudah selesai rangkaian acara pada siang hari ini. Mungkin langsung saya tutup aja ya, Bu Desi ya. Terima kasih kepada Bu Murti, Bu Desi, dan Bu Evita Saraya yang telah hadir pada kegiatan technical meeting hari ini, dan juga kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya dan tetap semangat untuk meneruskan menuangkan ide-ide bisnis kita dari mulai kecil sampai nanti melambung tinggi ya teman-teman. Oke. Amin. Saya tutup kegiatan technical meeting pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Divya, Adli, teman-teman semua, Bu Murti. Sampai ketemu lain kesempatan. Iya, salam sehat semua. Salam sehat semua.